Roadhouse ini film yang rilis di tahun 2024, disutradarai oleh Doug Liman, dan salah satu film yang cukup gue tunggu juga dari tahun ini karena ada Jake Gyllenhaal ya, yang menurut gue dia tuh salah satu aktor yang cukup underrated. Plus ini juga salah satu film yang diadaptasi ulang dari judul yang sama dari tahun 1989 ya, yang ada Patrick Swayze di sana. Cuma gue belum sempat nonton sih untuk film itu. Dan ekspektasi gue juga lumayan tinggi karena kelihatannya bagus walaupun gue tuh sempat ngeliat trailernya ya, tapi sebentar doang dan di bagian awal doang karena ya emang penasaran gitu. Tapi gue nggak berani untuk nonton full untuk menghindari spoiler. Dan kalau ngomongin dari sisi cerita, di sini tuh kita ngeliat dari sudut pandang Dalton, dia diperanin oleh Jake Gyllenhaal, mantan UFC fighter yang mengambil pekerjaan sebagai bouncer. Yang menurut gue tuh di sini bisa dibilang kayak penjaga bar ya. Namun semuanya nggak berjalan lancar karena ada suatu hal yang berhubungan dengan tempat tersebut. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya. Dan sisanya gue nggak mau terlalu banyak spoiler. Setelah gue selesai nonton, menurut gue ini tipikal film yang jatuhnya ya hanya sekedar untuk menghibur. Semuanya terhitung standar aja, nggak ada sesuatu hal yang cukup baru ya yang mereka coba untuk tampilin di sini. Walaupun secara cerita juga menurut gue sih terhitung to the point. Sejak awal gampang banget untuk diikutin. Gue suka banget dengan opening yang ada di film ini, terutama ketika scene di kereta ya, atau scene dengan kereta. Dan dari sana juga ngebuat gue cukup penasaran gitu dari sisi karakter utamanya. Dimana sejalan dengan film kita mulai tahu mengenai masa lalunya si Dalton ini, kenapa dia tuh bisa sampai dikenal oleh banyak orang. Ini salah satu hal yang gue suka sih dari film ini ya, dari sisi karakternya gitu. Dan si Jake Gyllenhaal menurut gue oke banget di sini. Menurut gue dia juga jadi bisa dibilang jadi salah satu penyelamat ya untuk film ini gitu. Mungkin kalau nggak ada atau kalau bukan dia, menurut gue akan lebih drop sih filmnya. Dari sisi cerita, buat yang biasa nonton film action, gue rasa sih akan dengan mudah ya untuk menebak bagaimana sequence selanjutnya. Dari sini akan seperti apa, terus ditutup dengan seperti apa gitu. Itu menurut gue gampang banget untuk ditebak dan ya balik lagi gitu. Menurut gue ya biasa aja sih. Mungkin kalau filmnya atau dari sisi cerita ya agak gampang untuk ditebak tapi eksekusinya bagus, jatuhnya ya akan bagus juga gitu. Tapi dari sini untuk eksekusinya ya menurut gue balik lagi sih agak terhitung biasa aja. Dan mereka juga sebenarnya cukup oke ya dalam menyambungkan permasalahan utama yang ada di sini, di mana menurut gue lumayan pas dan cukup masuk akal dari sisi lokasinya juga sesuai dengan cerita dan bagaimana cara mereka menutup film juga ya emang seperti itu sih. Jadi kalau ngomongin bagian connecting the dots ya antara ini dan itu menurut gue untuk film ini tuh dapet banget. Setidaknya itu sih yang gue suka ya dari film ini. Dan kalau ngomongin yang gak gue suka, di sini tuh ada karakternya McGregor ya. Menurut gue ganggu banget karakternya dia. Gue nggak tahu antara sengaja atau enggak dibuat seperti itu. Feeling gue sih sengaja ya. Tipikal karakter yang psikotik. Cuma kalau ngomongin fight sequence-nya ya, ya udah nggak perlu diraguin lagi sih. Dan fighting scene di sini yang menurut gue jadi salah satu nilai jual juga ya. Dimana feeling gue sih mayoritas penonton akan menonton film ini dengan harapan ya pengen lihat bagaimana fight sequence-nya gitu. Dan terhitung oke menurut gue, terhitung ya cukup bagus lah. Gue suka dengan suara pukulannya, menurut gue itu realistis. Tapi ada beberapa fighting scene yang menurut gue agak berasa editan, entah
dicepetin atau gimana, jadi beberapa ya kurang natural aja sih, tapi balik lagi ini subjektifnya gue ya. Dan gue juga suka dengan bagian akhir yang ada di film ini, karena menurut gue ya cukup masuk akal sih, dan lumayan menghibur ya. Gue nonton ini tuh sekitar jam 12-an malam, dan langsung selesai sampai jam 2-an. Itu gue nggak ngerasa bosen sama sekali. Dari sisi karakter, menurut gue yang menarik adalah relasi antara Dalton dengan satu anak ini yang ada di wilayah dekat tempat dia kerja ya. Itu menurut gue dapet banget. Dan di film ini juga mereka berdua dikasih waktu ya untuk ngebangun relasi yang ada gitu. So, Roadhouse buat gue ini film yang menghibur walaupun nggak ada suatu hal yang bener-bener wah banget ya. Terhitung simple, to the point, dari sisi permasalahannya juga cukup jelas di sini, dan semuanya tuh mulai perlahan terbuka sejalan dengan film. Jadi buat yang cari hiburan menurut gue ya bisa nonton film ini sih. Jadi itu aja opini gue. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.